Dukung video kami dengan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. Amma ba'du. Segenap para alimil ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, akhina billah al-mukarram wal-mukhtaram al-ustadz Seftian Fajar Hidayat selaku pimpinan Rais Masjid Al-Ikhlas. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, sehat, afiat. Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Allah menangkan dalam dakwah perjuangannya. Allah kabul daripada segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan juga kepada ketua DKM Musallah An-Nur, yakni ada Bapak Bukhari, dan juga ketua RT sempat Blok I Bapak Hamdan beserta staf jajarannya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, afiat. Dan juga kepada Bapak RW, alhamdulillah Pak RW hadir. Alhamdulillah. Ada Bapak RW As-Sodo dan juga Bapak RW RT 10 Pak Iwan. Kita doakan RW kita mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, afiat. Allah berikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan tugasnya, dan mudah-mudahan Allah berikan amanah dalam tugasnya. Amin. Bu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kagak sepi, dia ngobrol sendiri tuh. Itulah ibu-ibu. Betul apa kagak, Bu? Betul. Kau meras keras, jangan pernah dilawan. Itulah ibu-ibu. Betul apa kagak, Bu? Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga bapak-bapak yang telah meramaikan daripada acara Maulid Nabi, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah keluarnya kita dari majelis ini terkecuali dosa kita diampuni sama Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni sama Allah. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya sama Allah. Yang punya hajat semoga dikabul hajatnya sama Allah. Yang punya kesulitan semoga Allah berikan jalan keluarnya. Yang punya hutang pihutang semoga Allah berikan jalan lunasnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jamaah yang sama dirahmati dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, tidak lain dan tidak bukan kita sama-sama memeriahkan daripada peringatan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada habisnya ketika kita ingin mengkulik dan mencari daripada sejarah Baginda Nabi. Oh. Ini juga nih. Ilaha illallah. Tidak lain keluarnya dari rumah kita menuju majlis yang mulia ini dengan harapan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
kita mendapatkan keberkahan di dunia, juga Allah memberikan kita keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Saudara, andaikan kita ingin mengkulik dan mencari daripada sejarah peristiwa daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebagian para ulama mengatakan, andaikan ranting-ranting yang ada di alam dunia kau jadikan sebagai penahnya, kau jadikan lautan sebagai daripada tintanya, untuk menulis daripada keindahan baginda Sayyidina Muhammad SAW, al-kaunul isyarah wa antal maqsud. Alam semesta hanya sebagai isyarat. Alam semesta yang ada di alam dunia ini, baik keindahan yang pernah kita temukan, itu menggambarkan ciri keindahan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma sampai di situ, saudara. Andaikan kita juga ingin mencari daripada kaidah dalil tentang keistimewaan daripada Maulid Nabi, dalam salah satu kitab riwayat Sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala, beliau mengatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di dalam halaqatus sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati daripada satu perkumpulan, yang mana perkumpulan tersebut yang dibuat oleh sahabat Nabi. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat tersebut, "Ma ajlasakum?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, ada melon nih, Bu. Melon ibu, melon. Mau katanya. Allahu Akbar. Bu, kita nggak konsen nih benar nih kalau kita masuk sini aja nih, Pak. Ngaji. Terus ngaji. Lanjut jangan nih. Jadi main ibu biarin aja. Cuekin. Allahu Akbar. Bu, lanjutin jangan ini. Benar. Mau ngaji atau mau ngobrol? Serius. Mana suaranya? Shollu ala Muhammad. Itu kan enak. Coba kalau dari tadi kita bikin lagi ada bazar. Pak, saya pikir di samping ini lagi ada bazar. Perasaan rame benar. Bu, ya Allah ya Rabbi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati daripada halaqatu ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ajlasakum?" Sedang buat apa kalian? Kumpul-kumpul kayak gini ngapain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bikin riungan kayak begini ngapain? Kata Nabi. Ketika sahabat Nabi mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajlasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam." Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi menanyakan kepada para sahabat, seketika sahabat mengatakan, "Pak Bu," kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, tidaklah kami duduk membuat satu perkumpulan seperti ini ya Rasulullah, terkecuali nahmaduhu, memuji kepada Allah Subhanahu wa nazkurullah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadana lil Islam, atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kami, yakni daripada anugerah yang sangat besar, yakni agama Islam." Akhirnya sahabat mengatakan seperti itu di hadapan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, demi Allah, tujuan ente bikin riungan seperti ini gak ada tujuan semata-mata untuk bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya Rasulullah, betul nggak ada lagi ya Rasulullah, kami bikin perkumpulan seperti ini tidak lain dan tidak
lakukan untuk mengagumi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjuti daripada hadis tersebut, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aslafakum. Nabi memberikan daripada informasi tersebut, menegaskan kalimat tersebut kepada para sahabat untuk memastikan bukan Nabi tidak percaya dengan ucapan sahabat, bukan Nabi pula tidak percaya dengan sumpah para sahabat, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan suatu penegasan. Atani Jibril akhbarahum. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang malaikat Jibril alaihi salam memberikan kabar kepadaku, kata Nabi. Apa kabar tersebut? Dengan adanya riungan, dengan adanya suatu perkumpulan, yang mana perkumpulan tersebut di dalamnya memuji baginda Sayyidina Muhammad dan juga berzikir kepada Allah, memuji Allah, memuji Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan Rasulullah mengatakan akhbarahum annallaha azza wa jalla yufahhimukumul malaikah sallu ala nabi Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan perkumpulan kalian seperti ini, perkumpulan yang dipuji, yang disanjung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah. Alhamdulillah. Berarti perkumpulan kayak gini baik apa buruk? Baik. Oh, perkumpulan kayak gini baik apa buruk? Alhamdulillah. Jadi harus sama-sama kita mengetahui dan meyakini di dalam hati kita hadirnya kita dari setiap majlis maulid ke maulid. Dari awal masuknya kita di bulan Rabiul Awal, dari awal masuknya kita bulan Maulid Nabi, di awal bulan Maulid tersebut sudah banyak orang-orang yang start memberikan daripada acara-acara peringatan Maulid Nabi sampai detik ini, Pak Bu. Sekarang udah bulan apa nih Bu? Pak, sekarang udah bulan apa nih? Udah bulan Rabiul Akhir, ya, disebutnya itu silih mulut. Bulan Maulidnya udah kelewat, tapi acara Maulidnya ini gak ada habis-habisnya. Ada juga orang yang bikin Maulidnya itu di pas acara Rajaban, biar ngirit biaya katanya. Beda tuh. Ya, biar ngirit biaya. Tapi sampai pada akhirnya, sehebat apapun seseorang memuji baginda Nabi, sehebat apapun seseorang tersebut membaca syairan untuk memuji Nabi, tidak akan pernah ada akhir dan tidak akan pernah ada ujungnya, Pak Bu, yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang seperti ini kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Andaikan kita ingin mencari daripada ilmu tersebut di acara Maulid Nabi seperti ini, Pak Bu, andaikan daripada hikmah daripada Maulid Nabi, keberkahan daripada Maulid Nabi, andaikan kita hanya mengkaji dan mendapatkan hikmah keberkahan di dunia, itu sangat kecil, Pak. Kalau kita mengatakan andaikan peringatan Maulid Nabi ini keberkahan dan hikmahnya itu hanya sebatas di dunia, itu sedikit, itu sangat kecil. Sebab apa? Nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan daripada seluruh makhluk-makhluk Allah. Allah mengumpulkan seluruh manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai umat akhir zaman. Allah kumpulkan di padang mahsyar, di mana ketika dalam keadaan genting-gentingnya di makhluk yang dirahmati Allah, ada seorang golongan, mereka sedang mencari daripada syafaatnya, mereka sedang mencari pertolongan. Ketika mereka menyadari bahwasannya keadaan pada saat itu lagi genting-gentingnya, saking gentingnya keadaan tersebut, anak yang kita besarkan penuh dengan kasih sayang, suami yang kita cintai, bahkan seorang istri yang kita jaga dan yang kita cintai, kelak nanti di yaumil mahsyar pergi meninggalkan kita, Pak. Sebab apa? Ketika di yaumil qiyamah nanti seorang pasangan lari dari pasangannya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang mencantumkan di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
Likullin ri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughni. Apa di dalam Al-Quran Allah katakan, Pak Bu, nanti di yaumil qiyamah seorang istri meninggalkan daripada anaknya, seorang suami ketemu sama istrinya tinggalin, kabur, nggak ada yang pengen ketemu sama istrinya. Anak ketemu sama orang tuanya, kabur. Kenapa? Karena kelak nanti di yaumil qiyamah masing-masing diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam keadaan tersebut manusia berbondong-bondong untuk meminta syafaat kepada para nabi sampai di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau adalah abul bashar, engkau adalah bapaknya para nabi. Kata Nabi Adam alaihissalam, inna rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ghadaban mithlahu wala ba'dah. Kata Nabi Adam alaihissalam, ketika satu golongan tersebut dimintakan pertolongan oleh satu golongan, Nabi Adam mengatakan, kata Nabi Adam alaihissalam, bahwasannya pada malam hari ini, Bu, kita maulid lagi kali ya, biar seru kali ini maulid lagi nih ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'al sya'ni wal-ba'di, ya Zambatani kalau seorang yang mengatakan sallu ala Muhammad, jawabannya apa ya? Bukan sallu alaihi, sallu, bersalawatlah kalian, il amr disebutnya, kata kalimat perintah. Jadi kalau disebutnya sallu ala Muhammad, jadi seorang penceramah atau dai mubalik mengatakan bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, itu perintah. Maka jawabannya
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jangan dibalikin lagi yo. Sallu ala Muhammad, sallu alaih. Malah balikin lagi. Saya disuruh salawat lagi. Jangan kelar-kelar ntar kita salah lagi. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi satu golongan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau abul bashar. Engkau adalah bapaknya seluruh para manusia. Kami sekarang ini lagi kebingungan, wahai Adam. Syafaat kami kepada siapa, wahai Adam? Berikan syafaat. Kata Nabi Adam alaihissalam, sungguh inna rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlah. Kata Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemurkaan yang belum pernah saya lihat. Kata Nabi Adam, Allah sedang murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi juga sesudahnya. Kata Nabi Adam alaihissalam, idhabu ila Nuh. Kata Nabi Adam alaihissalam, pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Satu golongan tersebut berbondong-bondong lari kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, jawabannya sama. Apa kata Nabi Adam? Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, masing-masing dah. Saya nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Idhabu ila Musa. Pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, jawaban yang sama. Nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim, jawaban sama. Terakhir kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa alaihissalam, bahwasanya engkau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Ruhul Kudus, cahaya yang sangat suci. Kata orang tersebut. Apa kata Nabi Isa alaihissalam di hadapan para rombongan-rombongan tersebut? Kata Nabi Isa alaihissalam, idhabu ila Muhammad. Saya nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabu ila Muhammad. Pergi kepada Nabi Muhammad. Sampai di hadapan Rasulullah, apa yang terjadi, Pak Bu? Di hadapan Rasulullah mengatakan kepada golongan tersebut, analah, saya yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Di saat para nabi-nabi yang lain tidak mampu memberikan syafaat kepada kalian, di saat para nabi yang lain tidak mampu memberikan pertolongan kepada kalian, analah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud Rasulullah di hadapan di arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah sujud di bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' rasak was'al tu'ta washfa' tushfa'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para nabi yang lainnya, ya Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta apa yang mau pinta, pasti akan aku berikan, kata Allah. Washfa' tushfa', minta syafaat untuk umatmu, akan aku berikan syafaat tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika Rasulullah bangun dari sujudnya, Pak Bu. Rasulullah bangun dari sujudnya. Setelah Rasulullah bangun dari sujudnya, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sujud minta syafaat untuk umatnya, Rasulullah bangun. Rasulullah hanya menyebut daripada satu, tidak lain dan tidak bukan. Rasulullah menjawab, ummati, ummati ya Allah, salim ummati. Rasulullah meminta keselamatan untuk kita selaku umatnya, Pak Bu. Rasulullah tidak pernah meminta keselamatan untuk putrinya yang tercinta, yakni Sayyidatuna Fatimah. Rasulullah tidak pernah memintakan daripada syafaat pertolongan untuk istrinya Khadijah. Rasulullah hanya memintakan kita selaku umatnya agar kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti. Sayangnya kita selaku umatnya ini begitu lupa dengan syafaatnya Rasulullah, dengan pengorbanan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki daripada sifatnya, akhlaknya, keinginannya begitu keras untuk memberikan syafaat kepada umatnya, sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, Pak Bu. Allah abadikan di dalam Al-Quran
Apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah yang abadikan Pak Bu, agar kita kembali kepada Al-Quran. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah datang seorang nabi. Allah utus seorang nabi, Rasulun min anfusikum, yang mana seorang nabi dan rasul Allah ciptakan dari bangsa kita, dari bangsa manusia. Nabi Muhammad tidak diciptakan dari bangsa malaikat, tidak juga Allah ciptakan Nabi Muhammad dari bangsa jin, melainkan Rasulullah diciptakan dari bangsa seperti kita, seperti manusia, yang mana sifatnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa sifatnya Nabi Muhammad? Azizun alaihi ma anitum, yang bersikeras, jiwanya yang ambisi yang begitu keras, menginginkan keselamatan, menginginkan daripada keberkahan untuk umatnya, yang mana mengetahui daripada umat-umat tersebut ketika ditinggal oleh Rasulullah tidak lain dan tidak bukan banyak mereka yang pelaku ahli maksiat. Ini Rasulullah Pak Bu, sifatnya Rasulullah azizun alaihi ma anitum. Di dalam tafsirnya dikatakan jaddidu syaddikum, bahwasanya Nabi SAW yang begitu keras, pengorbanan Rasulullah, jerih payahnya Rasulullah, tanggung jawabnya Rasulullah begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menanggung daripada setiap dosa-dosa umat-umatnya Pak Bu. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik kata Nabi untuk kalian, wa mamati khairun lakum. Bahkan kepergianku pun baik kata Nabi SAW untuk kalian. Seketika sahabat yang mendengarkannya, ya Rasulullah, qad alimna anna al-hayatuka khairun lana, fa kaifa mamati khairun lana. Ya Rasulullah, betul ketika kau mengatakan hidupmu baik untuk kami, betul ya Rasulullah. Akan tetapi bagaimana ya Rasul, ketika kepergianmu, ketika kau telah wafat, itu pun baik untuk kami ya Rasulullah. Seketika Rasulullah mengatakan, tu'ridu a'malukum aliyya, setiap amal kebaikan kalian, setiap amal keburukan kalian, Allah setorin ke saya kata Nabi SAW. Setiap keburukan kemaksiatan yang kau lakukan, aku mengetahui kata Nabi. Setiap maksiat yang kau lakukan, aku tahu kata Nabi. Coba Bu, pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui sebelum daripada dia setorin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tahu Pak Bu, dosa apa yang dilakukan oleh umatnya, Rasulullah sudah tahu. Makanya Rasulullah yang memiliki sifatnya azizun, yang keinginan ambisi yang begitu besar, menginginkan keselamatan untuk umatnya, menginginkan keselamatan untuk seluruh umat-umatnya, bahkan tidak ingin satu jengkal pun ada umat yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Masya Allah. Makanya kumpulnya kita di majlis seperti ini Pak Bu, setiap kali kita ada acara peringatan Maulid Nabi, jangan pernah kita lewatkan daripada acara tersebut, sebab di dalamnya penuh dengan keberkahan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca salawat Pak Bu, kita sadar kagak sadar Bu, sadar nggak sadar nih Pak, hadirnya tadi kita membaca Maulid Nabi, lisan kita ini menyanjung baginda Nabi, sadar ataupun tidak sadar, berapa ratus salawat yang sudah kita keluarkan untuk memuji baginda Nabi Muhammad, berapa ribu salawat yang sudah kita lantunkan untuk memuji Nabi Muhammad. Jangan kita berpikir Pak Bu, jangan pernah kita berpikir salawat yang kita lantunkan, jeritan yang kita lantunkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertolak sebelah mata.
enggak Pak Bu? Sebab apa? Ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad mengatakan di dalam salah satu kitabnya bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalun nas yaumal qiyamah syafi'an yaumil qiyamah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatan di yaumil qiyamah adalah seseorang yang lisannya itu cekatan ketika dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang lisannya itu banyak solawat kepada Nabi Muhammad, ini adalah orang yang kelak nanti di yaumil qiyamah yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan nauman syafaat yaumil qiyamah dari Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi keberkahan kita baca salawat di acara malam hari ini, di setiap acara-acara maulid Nabi, keberkahan kalau hanya sebatas di dunia itu hanya kecil Pak Bu. Bahkan kebesarannya nanti di yaumil qiyamah. Orang yang banyak bersalawat kepada Rasul adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, lanjut jangan. Baru setengah 11 Bu. Baru setengah 11 nih Pak. Itu kalau di Jakarta nih Pak, setengah 11 gini nih, bencong baru dandan. Di Taman Lawang tuh Pak, tahu Taman Lawang? Itu baru di Taman Lawang setengah 11 gini nih, bencong baru pada dandan. Nanti keluarnya itu jam 12 malam. Masa ini kita baru setengah 11 sudah pada loyo-loyo. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Hikmah daripada maulid Nabi, tidaklah kita keluar daripada maulid tersebut. Mudah-mudahan kita sedikit membawa daripada ilmu, sekaligus kita bisa muhasabah diri kita. Amin ya Rabbal. Ada satu nasihat Pak Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana nasihat tersebut? Nasihat ini nih Bu, nasihat ini untuk menjadikan daripada muhasabah pelajaran dalam kehidupan kita, agar kita lebih berhati-hati lagi, agar kita ini bisa lebih muhasabah diri lagi ketika menghadapi daripada keadaan situasi zaman kita yang sekarang ini Pak Bu. Saya mengutip di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abdul Hamid ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitab tersebut Imam Ghazali mengarang daripada kitabnya, yang dimana riwayat tersebut memang ada sanadnya. Apa hadis tersebut yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Suatu ketika Nabi lagi kumpul nih Pak Bu, Nabi lagi kumpul sama sahabat-sahabat Nabi. Seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai ashabi, wahai sahabat-sahabatku sekalian, saya mau bertanya, kaifa antum idza taghat nisa'ukum wa fasaqat syubbanukum wa taraktum jihadakum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi, kata Nabi, bagaimana respon kalian? Oh, ini Nabi Nabi ini lagi ngasih motivasi, lagi ngasih arahan sama sahabat. Kata Nabi, bagaimana respon kalian? Bagaimana tanggapan kalian ketika menemukan seorang wanita yang durjana? Kata Nabi, wahai sahabatku, bagaimana respon kalian, tanggapan kalian ketika kalian menemukan seorang wanita yang durhaka? Bagaimana respon kalian? Kata Nabi, wa fasaqat syubalukum, dan kalian akan menemukan daripada seorang pemuda yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah seseorang yang menunjukkan kemaksiatannya di depan umum Pak Bu. Wa taraktum jihadakum, serta kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
wa taraktum jihadakum, serta kau akan menemukan satu perkumpulan, satu zaman, satu masa yang mana mereka sudah tidak lagi menegakkan daripada jihad di jalan Allah. Pak Bu yang dirahmati Allah, di zaman sekarang khususnya, jangankan seorang kiai, jangankan seorang ulama, bahkan seorang habaib yang suaranya didengar di mana-mana, ketika menyuarakan jihad udah takut Pak Bu. Betul apa enggak? Betul. Jihad, wah udah serem banget ada pokoknya. Kalau ada orang ngajakin jihad itu tahunya jihad yang angkat pedang aja. Jihad sebenarnya bukan angkat pedang doang Pak. Jelas Bu. Jadi yang disebut dengan jihad bukan orang yang cuma ngangkat pedang, bukan. Itu di zaman dulu. Di zaman sekarang jihadnya simple. Apa jihadnya? Meramaikan masjid dan musola, jihad. Seorang istri menegakkan daripada perintah Allah, yakni sholat waktu, jihad dengan seorang suami. Pak, udah waktunya sholat Pak. Jihad bukan tuh Bu. Bu, udah masuk waktu sholat nih. Suami masih encang-encang kaki aja di rumah, lagi nyantai aja. Ingatin suami, Pak, udah sholat, udah masuk waktu sholat tuh Pak. Jihad bukan Bu. Itu jihad namanya. Sebaliknya bapak-bapak juga sekalian, ketika menemukan seorang istri, maaf keluar nggak pakai hijab, nah ingat pakai hijab. Jihad bukan Pak? Jihad itu yang disebut daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah yang mulia itu ada? Apa jawaban Nabi? Wa asyaddu minkum sayakun. Bahkan yang lebih dahsyat, yang lebih parah dari itu ada, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kau menemukan satu perkumpulan, ketika kau menemukan seorang wanita yang durjana, seorang wanita yang durhaka dengan suaminya, ini ada, kata Nabi SAW. Bahkan yang lebih parah dari itu lagi ada. Ibu-ibu ada, kata ibu. Ada, memang kagak ada di sini Bu. Langsung dijawab Bu, kagak ada di sini. Emang kagak ada. Masya Allah, kelihatan tuh wanita salehah semua. Ibu-ibu ahli surga semuanya. Amin. Kalau dibilang ahli surga, amin paling kencang. Bu, saya kasih satu yang dimana ini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk seorang wanita. Andaikan seorang wanita mampu menjalankan tugas ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk pintu surga lewat mana aja silahkan, kata Nabi. Pengen kagak Bu? Bu, pengen kita masuk pintu surga lewat mana aja? Catat nih 4 perkara Bu. Lah beneran, dikata bohong kali. Bu, pengen masuk surga kagak? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seorang wanita yang menjalankan menegakkan 4 perintah dari Nabi, masuk pintu surga lewat mana aja. Bapak-bapak ingatin juga nih Pak, biar jadi tameng, buat jadi kuncian juga nih sama istri-istrinya. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sholat khamsaha. Yang kedua, wa idza shamat syahraha. Yang ketiga, wa hafizat farajaha. Yang keempat, kunci surga buat seorang perempuan, wa ta'at zaujaha. 4 tuh. Oh, jelas kagak? Yang pertama apa tadi? Idza sholat khamsaha, seorang wanita masuk pintu surga lewat mana aja? Kalau dia menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah lewat, terkecuali kalau udah memang ada tamu yang datang tuh. Kalau ada tamu yang datang kan udah otomatis libur dulu tuh sholat gitu. Sholat yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci surga untuk seorang wanita yang kedua, wasoma syahroha. Dia berpuasa di bulan Ramadan, khusus buat perempuan, ibu-ibu. Mohon maaf, ketika masuknya di bulan suci Ramadan, menurut sebagian ulama fikih,
mengatakan hukumnya makruh ketika masuk di bulan Ramadan dia pakai suntik KB. Jelas bu? Jadi nggak pakai itu. Kita mau puasanya sampai full deh, sampai sebulan full. Nggak bisa. Memang sudah kodratnya seorang perempuan itu datang bulan sejak sebulan sekali. Yang kedua, yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci keselamatan dan surga seorang perempuan yang ketiga adalah wahafizat farajaha, menjaga daripada kehormatan kesucian seorang wanita, menjaga daripada auratnya, menjaga daripada marwah kesucian daripada seorang wanita. Jangan sampai keluarnya kita dari rumah, khususnya buat perempuan nih bu, jangan sampai keluar kita dari rumah, mohon maaf nih bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini juga nanti ada nih buat bapak-bapaknya. Jangan sampai ibu-ibu keluar dari rumah nggak pakai hijab. Sebab apa? Dosanya nanti akan ditanggung oleh suaminya. Seorang istri ketika sudah diperintahkan oleh suaminya, sudah dilarang sama suaminya, lepas tanggung jawab suaminya, maka dosa sepenuhnya akan ditanggung oleh ibu. Na'udzubillahi min. Tuh bu, sebab apa? Di acara peringatan Maulid Nabi sekaligus Rasulullah juga yang telah mengangkat kehormatan kemuliaan seorang wanita. Dulu seorang wanita itu hina Pak Bu. Saking hinanya seorang perempuan, ketika dia baru lahir langsung dibunuh Pak Bu. Bayangin Bu, dulu di zaman sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang Nabi dan Rasul, setiap orang yang keluar lahirnya daripada anaknya perempuan, dilihat anak perempuan langsung dibunuh. Emang ada dalilnya Ustaz? Ada. Bahkan di dalam Al-Quran Allah abadikan, wa idza busyira ahaduhum untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Allah abadikan di dalam Al-Quran, setiap seseorang ketika diberikan kabar anaknya lahir perempuan, mukanya memerah, dia marahnya begitu dahsyat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, anak tersebut langsung dibunuh. Sebab apa? Perempuan di zaman dulu itu dikenalnya itu lemah Pak. Saking lemahnya perempuan di zaman dulu, seorang wanita ketika lahir di zaman sahabat itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, perang kagak bisa, ngangkat pedang kagak bisa, khawatirnya itu menjadi aib. Takutnya di zaman sahabat dulu, takutnya kalau lahir anak perempuan dia perang kalah, anak perempuannya diambil, mohon maaf nanti disalahgunain. Itu zaman dulu. Makanya setelah diutusnya Nabi menjadi Rasul, diangkatlah seorang wanita menjadi seorang wanita, menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Makanya diberikan 4 syarat tuh. 4 tadi kan repot tuh menjalaninya tuh. Ini baru 3 nih bu. Baru berapa tadi yang dibahas? Baru 3. Yang pertama apa bu? Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga menjaga kehormatan dan kesucian seorang wanita. Yang keempat, terkadang ini yang repot nih Pak Bu. Dia repot tapi belum juga dibahas, dia repot. Tuh, ekstrim makman zaman sekarang. Kita belum nyebutin yang keempat Pak, udah disebutin. Iya emang repot. Apa yang keempat? Yang keempat, wa ta'at zaujaha, patuh, taat, tunduk sama suami. Patuh. Allahu Akbar. Pak Bu, wa ta'at zaujaha, yakni patuh tunduk seorang wanita dengan suaminya. Ini bukan perintah dari siapa-siapa, bukan perintah dari ulama, bukan perintah dari kiai apalagi. Ini langsung perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Andaikan dulu Bu, ketika Sayyidatuna Fatimah sempat marah sama Sayyidina Ali, ini marahnya Siti Fatimah. Saking marahnya Siti Fatimah, sampai-sampai itu Sayyidina Ali itu diam, kagak bisa ngomong.
Diam aja udah. Akhirnya Siti Fatimah ini lari ke Rasulullah kepada abahnya. Wahai Rasulullah, siapa penghuni neraka di antara salah satunya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan di antara ciri-ciri neraka ya Allah, banyaknya dihuni oleh seorang perempuan, yakni seorang perempuan yang tidak taat, tidak bersyukur kepada seorang suaminya. Oh, hati-hati. Iya aja, dengerin kagak? Kagak. Oh. Di akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Fatimah, andaikan, ini kata Rasulullah, wahai Fatimah, andaikan ketika ajal datang kepadamu dalam keadaan dirimu sedang marah dengan seorang suamimu dan suamimu tidak memaafkan atas kesalahanmu, saya tidak akan pernah mau menyolati daripada jenazahmu. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini jadi ahli surga semuanya. Cuma terkadang yang keempat repot jalannya, Bu ya. Beli banget ditawanya, Bu. Emang nggak manis? Pak, Bu yang dirahmati Allah, memang yang keempat ini memang rada sulit, Pak, Bu. Sebab apa? Iblis laknatullahi alaih tidak akan pernah mau melihat anak cucu Adam akur dalam rumah tangganya. Apa di antaranya salah satunya? Yakni iblis laknatullahi alaih akan menghancurkan hati seorang wanita terlebih dahulu. Rumah tangga kalau udah hancur, Pak, Bu, mohon maaf, yang dihancurkan bukan hati seorang suaminya dulu, Pak, bukan. Yang iblis akan hancurkan dalam rumah tangga di antaranya adalah hati seorang istrinya dulu. Istri ngelihat suaminya udah kagak ada cinta-cintanya lagi. Istri udah ngelihat suami udah nggak ada resep-resepnya lagi. Ya, udah begini yang tunjuk-tunjukkan tuh, lu tuh halus tuh. Jangan, Bu ya. Ini nih, yang keempat ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan seorang wanita mampu menjaga kehormatannya dan juga mampu menaati dan tunduk patuh kepada seorang suaminya, maka surga lewat pintu mana aja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya Allah pilih menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada jawaban ini lagi, Pak. Ini kata ibu-ibunya nih, Ustaz, seorang istri tergantung suaminya. Betul apa enggak? Kalau bisa begitu, Bu. Lihat Fir'aun. Siti Asia, suaminya siapa, Bu? Siti Asia siapa suaminya? Fir'aun. Segitu Fir'aunnya, Bu, ya. Sampai-sampai Allah menjaga Siti Asia dari Fir'aun. Selama hidupnya Siti Asia nggak pernah dipegang-pegang sama Fir'aun. Saking apa? Allah muliakan seorang perempuan, seorang wanita untuk diangkat kehormatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bu. Kalau Allah sudah menjaga seorang wanita, Allah tetap jaga dirinya, Bu. Artinya apa? Baik buruknya seorang wanita bukan juga tergantung suaminya. Sebaliknya, baik buruknya seorang suami tergantung perhatian istrinya. Kalau suami suka melihat suami jelalatan, Bu. Kalau melihat suami jelalatan, ada perempuan dikit, ngelirik-lirik matanya. Jangan salahin suami, hanya sama diri sendiri sudah belum memberikan yang terbaik untuk seorang suami. Kan seperti itu. Bingung kagak nih gue di sini? Yang ini langsung betul. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Bahkan di dalam salah satu kitab dikatakan daripada yang empat tersebut, Pak, Bu, seorang wanita yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, empat seorang wanita mendapatkan surganya Allah. Di antara salah satunya adalah seorang wanita yang setia, seorang wanita yang ridho, seorang wanita yang ikhlas, seorang wanita yang tetap setia dengan seorang lelaki walaupun ekonomi dalam keadaannya lagi surut. Setia banget. Ada yang gitu, Pak? Bukan ente. Saya nanya ke sini. Saya nanya ke sini yang jawab. Ogah banget di kalah muka bapak-bapaknya. Ya Allah. Ini terkadang mohon maaf, Pak. Terkadang mohon maaf,
Istri bisa sayang kalau suaminya punya Wait. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, artinya seorang perempuan bisa menjadikan mulia tergantung juga dari seorang suami. Sebaliknya Bu, perhatian seorang lelaki, cinta kasih sayang seorang lelaki, dia akan menunjukkan rasa cinta yang tulus kepada seorang istrinya. Dia akan menunjukkan pengorbanan yang sangat luar biasa kepada seorang istrinya. Tergantung perhatian, kepedulian seorang istri terhadap suaminya. Kalau kurangnya perhatian seorang istri terhadap suaminya, jangan salahin Pak Bu kalau seorang suami nyari pos 2. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan di dalam kitab yang lain juga dikatakan Pak Bu yang dirahmati Allah, ada di dalam kitab yang mana kitab tersebut yang diriwayatkan oleh Qutb al-Irsyad wa Qutb al-Ibad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad menceritakan tentang seorang lelaki baru. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ar-rajulun kamil alladhi yusammi fi huquqillah wa la yusammi fi huquqin nafsi. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang lelaki yang sempurna, seorang lelaki yang hebat adalah seorang lelaki yang tidak pernah komplain ketika ada kekurangan dalam dirinya. Artinya apa kekurangan dalam dirinya? Istri nggak bisa masak, dia nggak marah. Istri nggak menyiapin segala hal, suami nggak marah. Ini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini ciri-ciri suami yang setia, ciri-ciri seorang suami yang istimewa. Jaga yang gitu, betul belum? Aja lagi. Ya. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau ada suami yang setia sama istrinya, sayang sama istrinya, ketika istri ada kekurangan, dia nggak pernah marah tuh. Buka tempat makan, jaga makanan, suami jaga mana? Ini ciri suami yang sempurna, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ketika dia melihat makanan nggak ada, dia nggak marah. Ketika dia dapat makanan agak enak, dia nggak marah. Ketika pelayanannya kurang, dia nggak marah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini ciri seorang lelaki yang sempurna. Sebaliknya, seorang lelaki yang sempurna juga ketika dia mendapatkan seorang istrinya nggak sholat, dia marah. Istrinya kagak ngaji, dia marah. Istrinya kagak tutup hijab, dia marah. Ini seorang lelaki yang setia Pak Bu. Jangan dilepas Bu kayak gitu Bu. Ada gitu. Ada ini semuanya nih. Masya Allah, alhamdulillah. Suami soleh semua ini Bu. Masya Allah. Doain suami yang ada di sini pulang jadi orang yang soleh. Bukannya Ustaz soleh. Kalau Ustaz soleh ada di situ. Alhamdulillah. Yang kedua, ar-rajulun naqis. Apa kata Habibullah bin Ali Al-Haddad? Ar-rajulun naqis alladhi yusammi fi huquqillah wa la yusammi fi huquqin nafsi. Seorang lelaki yang rada-rada iri, mohon maaf, nakis rasanya, itu ngomong apa nakis? Seorang lelaki yang rada-rada ente yang ngomong, bukan anda. Alladhi yusammi fi huquqillah wa la yusammi fi huquqin nafsi. Ketika perintah Allah ditinggalkan, suami cuek. Ada yang gitu kok. Istrinya kagak sholat, diam aja. Istri keluar kagak pakai hijab, diam aja. Istri ngegibah mulu, diam aja. Ini berarti seorang suami yang dayus, yang kelak nanti di yaumil qiyamah tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min ar-rajulun naqis alladhi yusammi fi huquqillah wa la yusammi fi huquqin nafsi. Dan sebaliknya
sebaliknya, dia tuh malah ketika dirinya itu kurang diperhatiin oleh suaminya. Ini lelaki yang kurang dirabot, ya. Makanya maka dari itu kita ambil pelajaran dari hikmahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu membiasakan dirinya, Pak Bu, menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada istrinya Siti Khadijah yang lebih menghidupkan daripada hidup yang penuh dengan keromantisan selain daripada Siti Aisyah, dan kepada Siti Khadijah juga penuh dengan keromantisan, Pak Bu, yang dirahmati Allah. Suatu ketika Siti Khadijah, Siti Khadijah di dalam rumah lagi bebenah aja, Bu. Rasulullah pulang dakwah. Sampai pulang dakwah Rasulullah masuk, Rasulullah melihat berantakan, itu nggak tinggal diam, Bu. Rasulullah memberikan contoh kepada kita selaku umatnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah gulung bajunya, Bu. Rasulullah gulung bajunya. Rasulullah turun sendiri untuk membereskan daripada rumah tangganya, Bu. Masya Allah. Ini cirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sampai sini jelas kagak? Sudah jam 11 nih, Bu. Dan kalau lemah kelihatan nih, bapak-bapaknya juga kelihatan daripada lapar semuanya. Pak, Lanjut. lanjut aja deh. Ya, ini udah 1 jam ini, lanjut aja nih. Masya Allah. Jadi seperti itu, ambil kita pelajaran daripada hikmah daripada maulid ini. Pulang dari rumah, kita membawa daripada ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita meneladani daripada akhlak mulia baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah keluar kita dari majlis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni sama Allah, segala kekhilafan kita diampuni sama Allah, yang punya hajat juga semoga hajatnya dikabul sama Allah, yang kesedihan yang lagi sedih semoga dihilangkan kesedihannya, hutang piutang semoga dicepat lunasin hutang-hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Rabb, dengan keberkahan maulid Nabi, jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, putra-putri yang menjadikan mampu mengangkat kehormatan kemuliaan derajat orang tuanya. Amin ya Rabbal. Dan juga kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya warga kita semua yang ada di MPH ini, yang ada di perumahan Mutiara Puri Harmoni, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bala dan musibah. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita berharap maulid yang akan datang lagi lebih meriah lagi. Amin ya Rabbal. Sebab orang yang kagak cinta dengan maulid Nabi, orang yang tidak cinta dengan salawat kepada Nabi, melainkan orang tersebut yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah nanya sama iblis laknatullahi alaihi, wahai iblis, siapa orang yang paling kau benci? Kata Nabi nih, Bu, Nabi nanya sama iblis, wahai iblis, siapa orang yang paling kau benci? Anta ya Muhammad. Orang yang paling dibenci oleh iblis adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diriku siapa lagi yang kau benci wahai iblis? Aku benci dengan anak cucu keturunanmu wahai Muhammad. Jadi iblis ini paling benci sama anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang udah ada loh, Bu, Pak. Sekarang yang benci dengan para habaib zuriyah Nabi ada apa kagak? Ada apa kagak? Ustaz, ini emang habaib betul zuriyah Nabi, Pak, Bu. Ini khususnya buat bapak-bapak semuanya. Beda dengan habaib dengan zuriyah Nabi dengan ahlul bait itu berbeda. Saya di Jakarta, teman saya banyak para habaib, khususnya itu para habaib yang sepuh. Saya mendapatkan ilmu dari beliau. Ustaz, habaib itu disebutnya itu ada yang disebutnya dengan zuriyah, ada yang disebutnya dengan ahlul bait. Yang disebut ahlul bait Nabi itu yang 4. Ahlul bait Nabi itu 4. Siapa ahlul bait Nabi? Yang pertama Sayyidatina Fatimah, yang kedua Sayyidina Hasan, yang ketiga Sayyidina Husain, yang keempat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau adalah ahlul baitnya Nabi. Tapi yang sekarang ini yang disebutnya zuriyah Nabi adalah yang disebut zuriyah Nabi adalah para habaib, para syarifah. Ini adalah darah daging Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang dibenci sama iblis rahmatullahi alaihi. Itu yang kedua kata iblis. Setelah zuriyah keturunanku siapa lagi wahai iblis yang kau benci? Seseorang yang menyanjung, memuji, bersolawat kepada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada orang kagak suka dengan maulid Nabi berarti Bu, kalau ada orang kagak demen dengan salawat kepada Nabi berarti takut bener ya? Takut manusia bersifat iblis. Na'udzubillahi min. Ini kata Nabi Pak Bu. Nabi yang mengatakan orang kagak demen dengan salat Nabi, bahkan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil dikatakan bahwasanya ketika lahirnya Rasulullah hanya satu makhluknya Allah yang membenci atas lahirnya Rasulullah. Siapa Bu? Yang tidak suka dengan kelahirannya Nabi Muhammad, yang benci atas lahirnya Nabi Muhammad siapa? Iblis rahmatullahi alaihi di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil. Seperti itu. Alhamdulillah, sekali lagi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah, bil khusus Al-Fatihah ini untuk diri kita masing-masing. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, tidaklah keluarnya kita dari tempat ini, semoga semua hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. ثم إلى حضرة الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد شيخ الله شيخ عبد الله بن علي بن محمد الحداد نسأل الله لي ذنوبي يغفر الله على المداد يا الله. ثم إلى روحي والجسد. Sebutkan diri kita, suami sama anak-anaknya Pak. ثم إلى روحي والجسد. إلى روحي والجسد. إلى روحي والجسد. تعالى معي به سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين يا rabbal alamin. Kurang lebih dari Al-Fakir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf, pintu ridho. Dimaafin kagak Bu? Bu, kalau ada kesalahan dari kata yang menyinggung perasaan jamaah semuanya, dimaafin kagak nih? Amin. Kagak nih Pak Bu? Alhamdulillah. Kurang lebih dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatih. مفتاح باب رحمته وعزائم مغفرته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اخرجنا من ظلمات الى النور. اللهم اخرجنا من ظلمات الى النور. اللهم زينا بزينة الايمان. اللهم زينا بزينة الايمان. اللهم زينا بزينة الايمان. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا تشبع. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.